Tetapi yang pasti adalah di dalam agama Kristen sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, kami diajar untuk mendoakan bangsa dan negara di mana kami berada, dan juga diajarkan untuk mendoakan para pemimpin bangsa kami agar mereka semua bisa bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalau selama ini kita sering sekali mendengar Pak Ustadz Yahya Walloni begitu serampangan ketika berbicara tentang iman Kristen. Dan ternyata hal ini tidak hanya dilakukannya terhadap kita yang beragama Kristen, tetapi juga terhadap orang-orang yang seagama dengan beliau. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini dituliskan, doakan Megawati cepat dakwah Yahya Walloni berdasarkan hadis Nabi. Berita ini dirilis pada 14 Februari 2021 pukul 17.47. Nah, adapun yang menjadi alasan dari Pak Ustadz Yahya Walloni mendoakan Ibu Megawati demikian, di sini dikatakan menurut Yahya Walloni, doanya terhadap putri proklamator Bung Karno tersebut lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zalim. Itu menurut Pak Ustadz Yahya Walloni. Kemudian juga di sini dituliskan, Nabi katakan janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh doakan yaitu Megawati, tapi jangan umur panjang, tuturnya. Nah, mengenai Pak Ustadz Yahya Walloni menggunakan hadis sebagai salah satu referensi dari ia kemudian mendoakan Ibu Megawati sedemikian, yaitu biarlah menjadi urusan dari teman-teman kita yang beragama Islam. Saya tidak mau berkomentar tentang hal itu karena saya beragama Kristen dan saya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal seperti ini. Nah, tetapi teman-teman, pernyataan Pak Ustadz Yahya Walloni ini kemudian memunculkan banyak komentar di media sosial, khususnya di Twitter, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini ada juga yang menuliskan, sayangnya nggak ada disclaimer, barang reject bisa dikembalikan. Ya, kalaupun misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ayo Pak Ustadz Yahya Walloni oleh orang Kristen diambil kembali, ya saya pun sih, dan mungkin mayoritas umat Kristen juga tidak mau. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi, tadinya makhluk ini beragama apa, Nyai? Nah, teman-teman semua, sebelum Ustadz Yahya Walloni menjadi mualaf, dia memang mengaku berasal dari agama Kristen, juga mengaku pernah menjadi pendeta, mengaku pernah menjadi rektor. Jadi intinya dia beragama Kristen, dan memang kalau ia mengaku sebelumnya beragama Kristen itu benar, karena banyak juga orang yang mengetahui bahwa dia ini memang beragama Kristen. Tetapi mengenai posisinya, mantan rektor ataupun mantan pendeta, nah itu mesti diuji lagi. Tapi pada intinya, ya kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan ataupun mengusulkan untuk Ustadz Yahya Walloni ini kembali ke agama Kristen, saya sih ya menolak untuk beliau ini janganlah kembali ke Kristen. Kemudian di sini dikatakan juga teman-teman, siapa yang mengislamkannya dulu, alias mensyahadatkan secara moral, dia bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu ya siapa dulu yang mengislamkan Pak Ustadz Yahya Walloni, biar itu dijawab oleh teman-teman kita yang beragama Islam. Kemudian teman-teman di sini juga ada yang menuliskan, belajar dari mana tindakannya buruk, omongannya busuk nih katanya, mualaf langsung jadi ustadz yang jadi jamaah nggak pakai, yaitu jadi urusan saudara-saudara kita yang beragama Islam ya. Karena saya beragama Kristen, saya tidak mau berkomentar hal seperti ini karena kompetensi saya tidak di dalam kapasitas beragama Islam, karena saya agamanya agama Kristen. Kemudian di sini nyaing, saya meragukan apakah dia dulu pendeta, sebab nggak ada sama sekali jejak kebaikan dalam ajarannya sekarang. Nggak ada sesuatu yang spesial dalam ucapannya selain ngomongin yang serampangan terhadap orang ya. Dalam ajaran yang dulu pernah dia anut, kasihilah, ya oke, benar bukan pendeta. Nah teman-teman sekalian, kalau memang dilihat dari perspektif iman Kristen ya, yang merupakan agama Ustadz Yahya Walloni sebelum menjadi mualaf, kalau di dalam agama kami memang diajarkan agar setiap orang itu saling peduli. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, doakanlah mereka yang bahkan bertentangan atau tidak sepaham, termasuk berbeda posisi dengan kamu, atau termasuk orang-orang yang pernah menyakitimu, doakanlah supaya mereka diberkati. Jadi di dalam Alkitab kami pun juga dikatakan untuk mendoakan tokoh-tokoh bangsa. Itu terdapat dalam kitab Petrus, bahkan juga di dalam perjanjian lama kami diajarkan untuk mendoakan bangsa di mana kami berada. Karena itulah di dalam agama Kristen ada satu momen, kalau dulu ketika saya kuliah, itu mendoakan bangsa dan negara, terus para pemerintah, itu adalah salah satu pokok doa syafaat yang selalu didoakan, yang selalu disampaikan kepada Tuhan supaya bangsa ini terus dijaga, supaya para pemerintah yang ada boleh bekerja sesuai dengan kewenangan ataupun kewajiban dalam posisi mereka pada jabatan tertentu. Nah, kemudian di sini pun ada juga yang
menuliskan, agama kok dipakai untuk ya sih. Oh, ini teman-teman terkait dengan komentarnya sebelumnya ini, bukan komentar tapi terkait dengan berita yang viral beberapa hari yang lalu ketika Pak Ustadz Yahya mengaku dia pernah sengaja katanya bikin seekor anjing itu sampai pincang ya. Mungkin teman-teman sudah baca beritanya ya. Kemudian ada juga di sini yang menuliskan doanya akan kembali ke Om Waloni. Kamu karena Bu Mega banyak yang mendoakan semoga diberi kesehatan dan umur panjang. Nah, ini sepertinya salah satu orang yang kemudian mendukung ataupun membela Ibu Mega. Di sini juga ada yang mengatakan pernah ada seorang haji dari Pekanbaru, kalau nggak salah, menyebut dia dengan Yahya Walon. Nah, itu ya. Kemudian teman-teman sekalian di sini ada juga yang menuliskan nih, teologi apa yang tidak mengajarkan kebaikan? Ya, kalau teologi apa yang tidak mengajarkan kebaikan, tetapi yang pasti kalau dalam agama Kristen, kasih itu merupakan ajaran yang paling pokok yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Itu ya. Kemudian di sini untung umat Kristiani kehilangan satu. Nah, ya ini memang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya sangat setuju ketika Pak Pendeta Mel Atok pernah menyampaikan di dalam salah satu videonya sebagai responnya terhadap Ustadz Yahya Waloni bahwa kami bersyukur umat Kristen kehilangan orang seperti Anda atau keluar dari agama Kristen, karena memang apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni ini bagi saya sih ya sangat memalukan, bagi saya seperti itu. Dan kalau misalnya dia melakukan hal itu dalam posisinya sebagai Kristen, ya saya lebih malu lagi. Tapi mungkin sih ya kalau misalnya dia dalam posisi Kristen, saya sangat yakin dia pasti nggak akan berani melakukan hal seperti itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Tapi kenapa kemudian setelah berpindah agama bisa berani seperti ini ya saya nggak tahu ya motivasinya apa. Itu menjadi urusan dari Pak Ustadz Yahya Waloni dan juga orang-orang sekitarnya yang mengetahui tentang motivasinya melakukan hal yang demikian. Tetapi pada kesempatan ini yang mau saya sampaikan adalah di dalam keyakinan kami umat Kristen, kami diajarkan oleh Tuhan kami sebagaimana itu dinyatakan dalam Alkitab untuk mendoakan bangsa dan negara di mana kami berada dan untuk mendoakan para pemimpin bangsa kami. Itu sebabnya di dalam agama Kristen ada satu momentum, itu mendoakan bangsa dan negara, para pejabat yang ada di bangsa ini, itu salah satu bagian dari doa syafaat. Jadi oke teman-teman ya. Dan kepada Pak Ustadz Yahya Waloni ya, terserah Anda sih ya. Karena dalam bagian ini kan Anda tidak membahas tentang iman Kristen, tetapi Anda fokus membahas ataupun memberikan pernyataan sedemikian rupa terhadap Ibu Megawati, yaitu menjadi urusan mulah. Tetapi saya jadi ingat ya teman-teman, saya kemudian menjadi tidak heran kalau akhir-akhir ini kita melihat Pak Ustadz Yahya Waloni ini begitu serampangan ketika berbicara tentang iman Kristen. Ya wajar saja, bahkan kepada orang-orang yang seagama dengan beliau saja, hanya karena mungkin berbeda pemikiran, hanya mungkin karena berbeda cara pandang ataupun berbeda cara hidup. Ya lihat nih dalam bagian ini kan, beliau menilai Ibu Mega ini seorang yang zalim, maka kemudian beliau menggunakan hadis sebagai referensi untuk yang mendoakan Ibu Megawati agar tidak punya umur panjang. Ya, tapi kalau di dalam agama Kristen ada pendeta yang begitu, kehilangan panggung teman-teman. Percayalah, kalau di dalam agama Kristen ada orang yang berperilaku seperti Pak Ustadz Yahya Waloni ini dan posisinya adalah seorang pendeta, pasti pendeta itu akan kehilangan panggung. Kehilangan panggung dan jemaatnya pasti akan tidak mau lagi mendengar khotbahnya ataupun ya bisa saja dipecat dari gereja tersebut. Oke teman-teman, terima kasih pada akhirnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.